Shalom, selamat sore bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana pada sore hari ini Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia dan nafas kehidupannya, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama teman, saudara, kerabat yang kita sayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya atas nama Nomi Rosel Mariani Boru Silaban. Prodi saya adalah pendidikan guru agama Kristen. NIM saya adalah 210101137. Saya sekolah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, atau sering disebut juga dengan IAKM Tarutung. Dosen pengampu saya adalah Bapak Haposan Silalahi. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang kitab Efesus dan kitab Kolose. Semoga dari penjelasan saya nantinya, teman-teman, saudara, sahabat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus dapat memahami bahwa kitab Kolose itu dan kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus, dan penulisnya itu adalah satu. Oke, saya akan menjelaskan tentang kitab Efesus terlebih dahulu. Kitab Efesus adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yang berisi tentang nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup menekan dalam rencana hidup di dalam Kristus, agar seluruh alam, baik surga maupun yang ada di bumi, menjadi satu di dalam Kristus. Rasul Paulus menyampaikan surat ini untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus, supaya mengajak jemaat-jemaat yang ada di Efesus mengikut untuk jalan di dalam jalan Tuhan. Dalam menulis kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus di masa pada bulan-bulan sekitar Agustus dan bulan September pada tahun 58 Masehi. Lalu Paulus, atau sering disebut juga dengan Rasul Paulus, menulis suratnya itu dari masa 100 tahun ke-16 sebelum Masehi. Pendapat-pendapat lain mengira bahwa kitab Efesus itu ditulis pada tahun 5 sampai 57 sampai 59 Masehi. Padahal di sini sudah dijelaskan kan bahwa kitab Efesus itu ditulis pada 100 tahun ke-16. Nah, udah kita di sini 100 tahun ke-16. Kitab Efesus ditujukan oleh Rasul Paulus untuk mengajak jemaat-jemaat yang ada di Efesus mengikut jalan Kristus, supaya mereka tidak berpaling dari Kristus gitu. Makanya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Yang kedua, itu tentang kitab Kolose. Kitab Kolose adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kan udah saya jelasin. Berarti itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Penduduk dari kota itu diutus Rasul Paulus, yaitu adalah Efras.
yang merupakan salah satu orang yang berdomisili di kota itu. Dialah yang diutus oleh Rasul Paulus. Pada masa itu Rasul Paulus itu di dalam penjara. Nah, kenapa Rasul Paulus di penjara? Ya karena Rasul Paulus itu dulu membela terus terang gitu bahwa akan ada sang penebus menebus dosa mereka gitu di masa itu. Makanya Rasul Paulus di penjara di masa tersebut karena Rasul Paulus meyakini orang-orang bahwa bakal ada datang sang penebus ke dunia ini. Lalu datanglah Efras menjumpai Paulus dan mengatakan betapa baiknya keadaan jemaat yang ada di Kolose secara keseluruhan, tetapi yang menjadikan ia tetapi katanya, tapi ia menyinggung tentang berapa tekanan-tekanan dari adat istiadat. Ini tekanan-tekanan ya kan? Kita udah bayangin tekanan-tekanan dari adat istiadat. Nah, dari adat istiadat pasti murah hati, dan inilah yang mencobai Tuhan mereka agar mereka itu berpaling dari Tuhan gitu. Setelah mereka mempercayai adat istiadat, nah pasti mereka akan berpaling dari Tuhan gitu. Jadi Rasul Paulus itu nggak mau jemaat-jemaat di Kolose berpaling dari Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat di Kolose untuk mengikut Tuhan Yesus dan percaya 100% bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kudus tiada batasnya. Lalu Rasul Paulus menulis surat ini dan memberikan kepada Efras dan supaya menyampaikan isi surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Lalu datanglah Rasul Paulus mengatakan isi surat ini adalah untuk menentang mereka supaya tidak menyembah dewa-dewa lain, melainkan Rasul Paulus menentang mereka agar lebih setia kepada Yesus. Selama Rasul Paulus masih di dalam penjara, itulah begitu besarnya pengorbanan Rasul Paulus itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Begitu besarnya kasih setia Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Karena Rasul Paulus itu mempercayai dia itu di penjara demi membela nama Yesus Kristus, demi membela kepercayaan, demi membela kebenaran yang ada di dalam Injil Alkitab, supaya jemaat-jemaat yang ada di Kolose itu tidak berpaling dari Tuhan gitu, melainkan mereka mengikuti terus bertumbuh di dalam Kristus. Itu kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bayangkan, ajarilah kami ini kasih-Mu pada ya saat musim Tuhan, panas kasih-Mu kudus tiada yang ditulis pada antar bulan Juni dan September. Kasih-Mu kudus Kitab ini ditulis pada tahun 58 Masehi. Bayangkan lama banget ya, 58 Masehi. Nah,
pendapat-pendapat lain gitu kan, berpemikiran lain yang berpemikiran bahwa kitab Efesus ini, kitab Kolose ini ditulis pada tahun 57 sampai 59 atau 56 sampai 58 Masehi. Masa sih? Kan udah dibilang gitu kan, kitab Kolose ini ditulis pada tahun 58 sebelum Masehi. Udah dijelaskan di dalam itu. Nah, berarti udah lama banget ya perjuangan Paulus ini, Rasul Paulus ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Kolose. Wah, itu lebih besar sekali demi memperjuangkan, demi mengingatkan bahwa begitu besar perjuangan Tuhan kepada mereka, begitu besar Tuhan telah memberikan mereka kasih karunia, begitu besar Tuhan telah memberikan mereka kekuatan nafas kehidupan kepada mereka. Makanya Rasul Paulus mengajak semua jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Kolose untuk mengikut supaya tidak berpaling dari jalan Tuhan. Maupun sekeras apapun itu rintangan yang ada di dunia ini, sekeras apapun itu masalah-masalah yang ada di dunia ini, makanya Tuhan tidak izinkan hamba-hambanya berpaling kepadanya. Mereka akan mengikut satu hamba yang begitu percaya kepada Tuhan, yang begitu mengikut jalan Tuhan, supaya mereka tidak jauh dari jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Begitulah kesimpulan dan pemaparan saya. Semoga teman-teman, sahabat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat memahami bahwa begitulah perjuangan Rasul Paulus demi membela kebenaran pada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Telah begitu relanya dia di penjara demi membela kebenaran. Salut. Semoga pemaparan saya bisa dapat membantu teman-teman sekalian dan meyakinkan bahwa begitu besarlah kasih karunia Tuhan kepada kita, karena Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.